Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi kan kita tahu sendiri, kita ada dalam sebuah kondisi di mana kita sedang sibuk atau sedang panas-panasnya menjemput pemilu 2024 ya. Dan sebagian besar atau hampir seluruh anggota DPR adalah peserta aktif di pemilu 2024 ya. Jadi membuka ruang untuk kemudian DPR membentuk pansus ini ya hampir pasti tidak masuk akal juga ya. Mereka sudah ingin sejak awal memperlemah MK ya, lalu kasih waktu atau kasih ruang ke DPR yang seperti itu untuk kemudian mencari solusi terkait dengan apa yang dilakukan MK dalam keputusannya yang terakhir ya. Jelas bukan solusi yang didapat. Kita akan semakin dikobarkan emosinya ya dengan apa yang mungkin akan dilakukan oleh DPR kalau nanti kita mendukung pembentukan pansus ya. Mungkin saya kira si pansus itu mungkin diperlukan nanti, tapi tunggu sampai hari Senin ya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad dari Oppo TV. Saya tadi Jauh sekali dari titik. mengenai fungsi ya. Jauh sekali dari titik. Fungsi pengawasan tadi ya. Saya tidak melihat di sini ada fungsi pengawasan misalkan terkait dengan praktek-praktek politik yang dilakukan oleh pemerintah kaitan dengan politik ngawur, politik amburadul, politik ugal-ugalan. Ini kan juga terkait dengan fungsi pengawasan dari DPR. Itu aja kira-kira, karena saya melihat tadi hanya sifatnya normatif saja ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kayaknya satu doang pertanyaan kita selesaikan setelah acara saya untuk pertanyaan yang belum disampaikan, ya. Saya kira bukan tidak melakukan pengawasan terhadap konstelasi politik yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Karena kita fokus pada apa yang dilakukan DPR selama masa sidang 1 itu hanya terjadi dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Jadi mungkin yang huru-hara yang disebutkan tadi itu terjadi setelah tanggal 3. Itu akan masuk di evaluasi masa sidang berikutnya ya, yang terjadi setelah tanggal 3 Oktober ya, dan mungkin di catatan akhir tahun nanti ya. Tapi saya kira pendapat kami soal apa yang terjadi setelah tanggal 3 terkait dengan huru-hara menjelang Pilpres 2024 itu sudah kerap juga kami sampaikan di sejumlah forum diskusi ya. Misalnya kritik kami tadi sebenarnya sudah muncul juga di catatan terkait dengan evaluasi kelembagaan ya, terkait dengan keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat capres cawapres ya, soal usia syarat capres cawapres ya, di mana di sana MK menambahkan klausul baru tentang calon presiden atau calon wakil presiden yang punya pengalaman sebagai kepala daerah ya. Saya kira sih kami sudah mengatakan tadi bahwa dari sisi Formapi dalam konteks Formapi sebagai lembaga yang melakukan evaluasi terhadap kinerja DPR, kritikan lebih kepada DPR untuk urusan itu ya. Kita tahu sendiri bahwa DPR sendiri sebelumnya itu pernah melakukan penggantian hakim Mahkamah Konstitusi ya, tanpa melalui prosedur yang proper seperti yang kami katakan tadi ya. Buat kami ini sebenarnya awal atau cikal bakal melemahnya lembaga bernama Mahkamah Konstitusi ini ya.
kalau kekuatan politik di DPR bisa mengutak-atik begitu saja status hakim Mahkamah Konstitusi, yang kenapa harus kaget kalau Mahkamah Konstitusi yang menjalankan apa yang menjadi skenario mereka, ya Mahkamah Konstitusi yang lemah, ya. Jadi saya kira satu hari terakhir ini teman-teman media juga banyak sekali yang menanyakan ke saya itu soal keinginan untuk mendorong DPR membentuk pansus terkait dengan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Usul seperti itu saya kira sih baik-baik saja, ya, memanfaatkan DPR punya kewenangan, ya. Tapi kan kita tahu sendiri kita ada dalam sebuah kondisi di mana kita sedang sibuk atau sedang panas-panasnya menjemput pemilu 2024, ya. Dan sebagian besar atau hampir seluruh anggota DPR adalah peserta aktif di pemilu 2024, ya. Jadi membuka ruang untuk kemudian DPR membentuk pansus ini, ya hampir pasti tidak masuk akal juga, ya. Mereka sudah ingin sejak awal memperlemah MK, ya. Lalu kasih waktu atau kasih ruang ke DPR yang seperti itu untuk kemudian mencari solusi terkait dengan apa yang dilakukan MK dalam keputusan yang terakhir, ya. Jelas bukan solusi yang didapat. Kita akan semakin dikobarkan emosinya, ya, dengan apa yang mungkin akan dilakukan oleh DPR kalau nanti kita mendukung pembentukan pansus, ya. Mungkin saya kira si pansus itu mungkin diperlukan nanti, tapi tunggu sampai hari Senin, ya. Itu baru nanti mungkin lebih objektif. Kalau kita mau ingin mendorong pengembalian Mahkamah Konstitusi ke jalur yang sesungguhnya, Mahkamah Konstitusi yang kredibel, yang punya wibawa, ya. Tapi kalau masih sidang dua ini, saya kira kami sangat tidak merekomendasikan usulan pembentukan pansus untuk kasus di Mahkamah Konstitusi di DPR. Ya. Boleh saya potong sebentar? Ya. Tadi yang dimaksud dengan sudah ada pelemahan dari awal oleh DPR sekaitan dengan MK tadi, boleh dicontohkan? Soalnya ini menarik. Itu yang saya katakan tadi. Mereka yang dari awal. Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, tanpa prosedur yang proper, paling lalu tidak mengganti besoknya. Itu artinya DPR bisa melakukan apa saja terhadap status hakim Mahkamah Konstitusi, dan itu melanggar prosedur karena mestinya harus ada seleksi, harus ada fit and proper test terhadap hakim konstitusi yang menjabat, ya. Itu tidak dilakukan DPR di penggantian satu hakim Mahkamah Konstitusi terakhir, ya. Dan bagi kami itu awal DPR secara politik menunjukkan secara terang benderang, ya, keinginan mereka supaya MK ini lemah, ya. Keinginan mereka untuk mengintervensi MK. Jadi MK yang lemah itu tidak terjadi saat MK mau memutuskan kasus syarat calon wakil presiden atau presiden kemarin, ya. Tapi sudah sejak DPR bisa mengutak-atik para hakim. Oke. Itu hanya simbol intervensi politik masuk ke MK, ya. Dan MK seperti itu ya bisa saja dimasuki oleh kepentingan manapun. Kebetulan yang terakhir ini terkait dengan syarat cawapres, ya, syarat capres cawapres, ya. Bisa jadi kedepannya ada kekuatan politik lain dengan kepentingan tertentu yang juga menggunakan MK. Berarti kalau gitu boleh digarisbawahi bahwa DPR ini sebetulnya ada campur tangan dari pihak istana. Kalau saya pengen ke sana, karena saya nggak berani mengatakan itu. Fokus format itu ke DPR, ya. Konsisten aja di situ dan dengan data yang benar-benar ada, ya. Mencurigai istana itu tentu saja boleh, hak semua masyarakat untuk kemudian mencurigai sesuatu. Ya, paling itu tidak boleh kemudian jadi satu catatan penting dalam evaluasi kami terkait kinerja DPR. Kan kami bicara soal kinerja DPR saja. Ya paling tidak kan itu juga salah satu kinerja dari DPR. Kalau misalkan ada campur tangan dari luar, berarti kan perlu diawasin DPR ini. Artinya boleh dong kita, siapa yang nyampurin ente itu? Ya nggak usah terlalu banyak bermimpi lah. Jadi kita menilai dari apa yang terlihat saja, ya. Oke, siap. Ya. Karena yang menilai apa yang tidak terlihat itu sudah banyak di luar sana, ya, gitu. Baik. Oke, kalau gitu ada lagi Pak Lusius yang terkait MK tadi.
Nah, kalau ada usulan supaya DPR membentuk pansus mengawasi MK, ini juga aneh. Kenapa? Karena ketika MK memutuskan terkait syarat calon presiden, wakil presiden, baik umur maupun lain-lain, sebetulnya di sidang Mahkamah Konstitusi itu yang mewakili DPR atau juru bicara DPR itu sudah ada. Artinya secara resmi DPR sudah terwakili pendapatnya ke MK, dan ketika rapat atau sidang Mahkamah Konstitusi terkait syarat calon presiden wakil presiden, itu wakil dari DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait JR terhadap syarat presiden wakil presiden itu kepada MK. Nah, kalau tiba-tiba ada usulan baru muncul supaya dibentuk pansus dan sebagainya untuk lebih mengawasi MK, ini sesuatu yang dicari-cari saja menurut saya, karena secara resmi DPR sudah ambil keputusan terkait gugatan masalah umur capres cawapres itu terserah kepada MK. Itu, terima kasih. Oke. Itu pertanyaannya terlalu cepat ya, karena masih menunggu satu periode untuk menilai DPR 2014-2019 dengan 2019-2024. Yang akan melakukan evaluasi hari ini satu masa sidang saja, dari tanggal 16 Agustus sampai 3 Oktober ya. Tentu mungkin untuk pertanyaan konteks yang lain kita bisa jawab sekedar membandingkan dengan angka ya. Maksudnya dibuatkan sama-sama momennya kan sama-sama sebelum pemilu ini gitu. Ya. Jadi kan tadi Pak Napi bilang bahwa setiap pemilu itu kinerja DPR buruk gitu. Nah jadi kan sebenarnya itu masa sebelum pemilu bukan masa jabatan 5 tahunnya. Ya. Ya sih, tapi kan itu mengalihkan ada penggabungan dengan masa sidang lain sebelum pemilu. Ini kan tahun 2023 itu sudah ada 4 masa sidang sebelumnya ya, masa 3, masa sidang 4, masa sidang 5, masa sidang 1. Jadi sudah ada 4 masa sidang ya. Dan sebenarnya kalau bicara angka ini pasti kalah jauh. Ini kinerja DPR terburuknya yang ini nih. Ya, baru 4 dari 39 RUU prioritas 2003 yang dikasahkan dalam setahun ya. Saya kira di periode 2014-2019 hanya tahun pertama DPR itu menghasilkan 3 undang-undang saja ya. Tapi tahun berikutnya sudah di belasan RUU prioritasnya ya. Baru DPR periode ini yang setiap tahunnya tidak pernah bisa melewati angka 10 ya kinerja legislasi. Jadi kalau mau membandingkan ya udahlah, ini memang DPR terburuk saya kira dibanding dengan DPR sebelum soal kinerja di bidang legislasi ya.